Hai teman-teman Flowfilm semua, sudah ngopi, ngeteh, atau susu, atau penikmat air putih biasa? Kali ini Flowfilm kembali dengan sebuah alur film yang akan menceritakan tentang ninja. Bukan Ninja Ranger, bukan Ninja Hattori, bukan juga ninja dari Konoha. Tapi film ini berjudul Ninja yang rilis tahun 2009 ini, yang akan menceritakan dua murid terbaik dari sebuah perguruan. Namun karena obsesi iri dan dengki, satu murid lainnya malah ingin merebut senjata peninggalan, yaitu senjata Yoroi Bitsu, agar ia bisa menguasainya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Siapkan diri kalian, hati-hati ada samurai. Ayo kita mulai. Di sebuah perguruan di wilayah Tokyo, Jepang, terdapatlah dua murid terbaik di sana yang bernama Casey dan Masazuka. Pemimpin perguruan itu disebut Sensei, dan ada juga anak perempuan Sensei yang bernama Namiko. Sensei menyimpan sebuah peti emas yang berisi senjata dan armor ninja peninggalan para pendahulu. Di sanalah nanti Sensei harus memilih satu murid terbaiknya untuk mewariskan senjata, yaitu senjata Yoroi Bitsu. Sensei jadi teringat pertarungannya saat bujangan dulu, di mana senjata Yoroi Bitsu juga mencakup senjata sebuah racun mematikan sekaligus penawarnya. Hari berikutnya, Sensei mengumpulkan semua murid-muridnya, lalu memuji dua murid terbaiknya, yaitu Casey dan Masazuka. Dan terlihat Masazuka punya kebencian kepada Casey. Casey dan Masazuka terus berlatih keras demi menjadi yang terbaik. Setelah jam istirahat, Masazuka melihat Casey yang semakin akrab dengan Namiko, yang membuat ia semakin iri dan benci kepada Casey. Saat Casey melihat foto kenangan bersama sang ibu, Masazuka datang lalu mengolok-olok ayah Casey yang telah meninggal karena bunuh diri. Casey hampir saja mengajak Masazuka baiwan, untunglah Sensei datang mencegahnya. Esoknya, Sensei memutuskan untuk melihat siapa yang terbaik dengan menandingkan Casey melawan Masazuka. Pertandingan berjalan sengit hingga Masazuka dengan kebenciannya menjadi kesetanan, merebut senjata dan ingin membunuh Casey di sana. Bahkan Masazuka mengamuk dan memukul murid lainnya demi bisa menghabisi Casey. Oleh karena itu, Sensei menjadi murka dan menganggap Masazuka telah merusak perguruannya. Hingga Sensei pun mengusir Masazuka dan tak ingin melihat wajah Masazuka lagi di sana. Semua pun terkejut, apalagi Masazuka yang tak percaya ia dikeluarkan dari perguruan. Beralih ke kota New York, Amerika, terdapat sebuah kelompok yang berjuluk Ring of Brothers atau yang disingkat ROB, di mana setiap anggota mereka harus mempunyai tato anggota di dada mereka. Lalu kita main-main sebentar ke Rusia. Terlihat ada jumpa pers besar-besaran karena ada dua perusahaan besar yang sedang menjalin kerjasama. Lalu datanglah seorang master minyak yang bernama Klimitov dan akan menjumpai Vers sebentar lagi. Sementara Klimitov dan anak buahnya beristirahat, datanglah seorang pria berkostum hitam, menyerang dan menghabisi satu persatu anak buah Klimitov dengan ilmu bela diri yang begitu hebat. Kembali ke New York, yang terlihat pemimpin ROB lah yang mengirim pria berkostum serba hitam itu untuk menghabisi Klimitov dan anak buahnya. Sehingga saat pembawa acara memanggil Klimitov, sang master minyak itu berjalan keluar dengan luka di leher dan tak berapa lama Klimitov pun meninggal. Kembali ke perguruan, Sensei mengumpulkan semua murid beserta teman-teman lamanya untuk memperlihatkan senjata Yoroi Bitsu. Tapi tiba-tiba Masazuka datang merusak mood acara. Ancamannya tertuju kepada Sensei dan Casey, dan sebelum pergi, Masazuka menegaskan bahwa ialah yang akan memiliki senjata Yoroi Bitsu itu. Demi dapat menjaga Yoroi Bitsu, Sensei mengirim Casey dan Namiko untuk menyembunyikan Yoroi Bitsu ke New York beserta dua murid lainnya. Singkat cerita, Casey, Namiko, dan kedua teman mereka telah tiba di New York dan sedang menyembunyikan Yoroi Bitsu di sebuah universitas dengan penjagaan maksimal.
Dan ternyata pria yang berkostum serba hitam tadi adalah Masazuka yang juga memiliki banyak sekali koleksi senjata. Casey dan teman-teman tinggal sementara di rumah seorang profesor, sahabat lama Sensei. Tanpa mereka ketahui, di tengah malam yang hujan, Masazuka dengan kostum hitamnya datang untuk mengambil Yoroi Bitsu yang ia pikir masih di perguruan. Di mana Masazuka menghabiskan satu persatu murid Sensei dan sekarang giliran Sensei. Sensei mengetahui pria berkostum hitam itu adalah Masazuka. Lalu terjadilah pertarungan antara guru dan mantan murid. Masazuka mendesak untuk diberikan senjata Yoroi Bitsu itu. Karena pertarungan seimbang, Masazuka bermain curang dengan mematikan semua lampu dan lilin hingga menjadi gelap. Sementara ia memiliki kacamata dengan cahaya infrared sehingga ia bisa melihat dalam gelap. Sensei yang sudah tua ditambah bertarung dalam gelap, akhirnya dikalahkan oleh Masazuka dan meninggal karena Masazuka menggunakan racun. Sementara itu, Namiko yang belum tahu jika sang ayah telah dihabisi masih mencoba menelepon sang ayah hingga beberapa kali. Tapi karena Masazuka masih di sana dan melihat kode negara dari teleponnya Namiko, membuat Masazuka tahu di mana Namiko berada. Pemimpin kelompok ROB yaitu Mr. Temple memberikan pernyataan kepada pers bahwa ia mengutuk pembunuh Klimitov, padahal ia sendiri dalang dari pembunuhan itu. Lalu Masazuka menelepon Mr. Temple untuk mengarahkan semua anggotanya untuk memburu Casey dan Namiko yang sekarang berada di New York. Casey mencari teman lamanya yang bernama Rebecca yang mungkin saja tahu keberadaan ibunya. Namun seorang sumber mengatakan bahwa Rebecca sekarang mengalami stroke dan tak bisa apa-apa. Casey lalu kembali ke rumah Pak Profesor. Saat ia bercurhat dengan Namiko, Pak Profesor memeriksa tamu yang datang, tapi terlihat Pak Profesor telah ditembak. Yang ternyata itu adalah ulah dari anggota ROB, di mana kedua teman Casey pun keluar, lalu mereka bertarung bersama. Casey dan teman-temannya berhasil menghabisi beberapa anggota ROB. Tapi karena mereka bersenjatakan pistol, kedua teman Casey pun harus meninggal karena tertembak. Saat anggota ROB yang lainnya juga berdatangan, Casey dan Namiko berhasil keluar dari rumah Pak Profesor. Beralih ke Tokyo. Di bandara, Masazuka yang tak memiliki tiket mencuri tiket pesawat dengan cara meracuni orang yang ia pilih berperawakan mirip dengannya. Sementara itu, Casey dan Namiko menginap di sebuah hotel kelas ekonomi. Di sana, mereka mandi air hangat untuk meredakan stres. Karena kejadian itu, Namiko berpikir ayahnya juga pasti sudah dihabisi. Para polisi telah tiba di kediaman Pak Profesor yang malah mengira Casey dan Namiko lah tersangkanya. Singkat waktu, pagi telah tiba, di mana Casey panik karena Namiko tidak ada di kamar. Yang ternyata Namiko berada di toko seberang hotel untuk membeli sarapan. Saat Casey menyusul, ternyata kasir toko itu menghubungi anggota ROB, di mana tiba-tiba tembakan menghujani toko dan menghabisi para pembeli di sana. Casey dan Namiko berlindung lalu mulai bertarung dengan para anggota ROB. Kemudian Casey dan Namiko terus berlari hingga masuk ke lorong kereta api bawah tanah. Tanpa ada yang membayar tiket, Casey dan Namiko kejar-kejaran di stasiun. Hingga Casey dan Namiko dan 4 anggota ROB berhasil menaiki kereta. 4 anggota ROB itu terus menyusuri gerbong hingga ketika bertemu, Casey dan Namiko kembali bertarung dengan mereka berempat. Namun Namiko sulit menang karena kelelahan dan belum makan apapun dari kemarin. Melihat sang gebetan disakiti, Casey pun melibas habis para anggota ROB itu. Setelah kereta berhenti, Casey dan Namiko dikepung dan ditangkap oleh polisi. Di kantor ROB, Masazuka telah tiba dan menanyakan apakah Mr. Temple sudah berhasil menangkap Casey dan Namiko. Karena mengetahui Casey dan Namiko telah ditangkap polisi, Masazuka menghabisi satu anggota ROB di depan mata Mr. Temple. Masazuka juga mengancam Mr. Temple jika tak segera menangkap Casey dan Namiko.
Lalu di kantor polisi, Casey dan Namiko diinterogasi berpisah atas tuduhan membunuh sang profesor, di mana Casey diborgol dengan kaki meja interogasi. Dan terlihatlah Masazuka juga tiba di kantor polisi itu dengan bergaya bak pengacara, dan ia mengaku bahwa ia adalah pengacaranya Namiko. Masazuka kemudian masuk ke ruang kontrol lalu memutuskan aliran listrik sehingga kantor polisi menjadi gelap. Casey pun langsung tahu ini pasti ulah Masazuka, tapi ia ditinggalkan polisi dalam keadaan terborgol di sana. Seorang polisi yang ingin ke ruang kontrol pun langsung meninggal oleh Masazuka, sedangkan Namiko telah dibawa kembali oleh para polisi. Dengan kostumnya, Masazuka menghabisi satu persatu polisi lalu mengejar Namiko, sedangkan Casey merusak meja interogasi agar ia bisa melepaskan dirinya. Namiko yang terdesak pun mencoba menghadapi Masazuka, namun Namiko berhasil dibekap hingga pingsan. Casey juga telah melepas borgol di tangannya dengan kunci dari salah satu polisi yang telah dikalahkan oleh Masazuka. Casey hampir saja tertembak oleh Masazuka, lalu ia mengikuti sang pengkhianat itu dan berduel di lantai atas. Casey kesulitan menghadapi Masazuka yang bersenjata lengkap. Hingga Masazuka berhasil membawa Namiko, Casey pun segera kabur karena para polisi lainnya juga sedang menuju ke lantai atas. Namiko diikat di sebuah ruangan oleh Masazuka. Di sanalah Namiko tahu bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal. Casey mendatangi lalu mengejar kasir toko waktu itu. Ia pun bertanya di manakah markas para anggota ROB itu. Singkat waktu, Casey telah tiba di markas ROB lalu mengalahkan para penjaga dan langsung masuk menghadapi semua anggota kelompok tersebut. Setelah mengalahkan para kroco-kroconya, Casey pun berhasil menangkap ketua ROB yaitu Mr. Temple di dalam markas mereka sendiri. Sementara itu, Masazuka tengah memainkan pisau untuk mengancam Namiko. Ia terus bertanya di mana keberadaan senjata Yoroibitsu. Lalu Casey pun menelepon Masazuka menggunakan handphone Mr. Temple, di mana Casey dan Masazuka akhirnya mengatur tempat dan waktu untuk mereka bertemu. Para polisi yang masih memeriksa rumah profesor menemukan catatan di mana Yoroibitsu disembunyikan, di mana Casey memang sedang ke tempat itu. Ia sedang mengendap-endap mengelabui para penjaga CCTV untuk membawa senjata Yoroibitsu. Para penjaga berhasil Casey amankan dan saat ia akan membawa senjata Yoroibitsu, polisi juga telah tiba. Dan pada akhirnya polisi itu mau mengerti bahwa Casey sedang memburu penjahat yang sebenarnya. Peti pun dibuka. Sekarang waktunya Casey menjadi ninja sejati dengan senjata Yoroibitsu. Di tempat pertemuan, diserahkan peti senjata Yoroibitsu ke Masazuka, lalu Masazuka melepas Namiko. Namun ketika ia membuka petinya, ia hanya mendapati sebuah peti yang kosong. Dan di sanalah Casey muncul dengan senjata Yoroibitsu dan tampak sudah menjadi seorang ninja. Saat Casey akan berhadapan dengan Masazuka, anggota ROB datang di mana Casey dan Namiko pergi sementara Masazuka menghabisi dulu para anggota ROB itu. Setelah para anggota ROB itu telah habis, sekarang Casey akan menghadapi Masazuka. Tapi Masazuka berhasil menancapkan racun kepada Namiko, di mana penawarnya hanya ada pada dirinya sendiri. Di pertarungan yang cukup sengit itu, Masazuka menumpahkan penawar racun untuk Namiko. Masazuka mengeluarkan jurus pedang bayangannya lalu menghilang dari hadapan Casey. Dengan jiwa ninja, Casey memejamkan matanya. Saat Masazuka tiba-tiba muncul dari belakang dan akan menebas Casey, Casey berhasil menghindar lalu mencoblos tubuh Masazuka. Masazuka roboh dan Namiko juga sekarat. Di tengah keputusasaannya, Casey teringat pesan dari Sensei.
Ia pun sadar lalu memeriksa pangkal katananya dan benar terdapat penawar racun di sana yang langsung diminumkan ke Namiko hingga Namiko pun berhasil diselamatkan. Sebelum pergi, Casey mendatangi Masazuka yang sekarat, lalu sentuhan akhirnya Masazuka pun dipenggal atas semua kesalahannya. Dan para polisi datang, namun mereka malah memberi paspor kepada Casey dan Namiko agar mereka bisa kembali pulang ke kampung halaman di Tokyo. Nah teman-teman Plot Film, berakhir sudah film Ninja tahun 2009 ini, di mana pada akhirnya Namiko dan Casey kembali ke Tokyo dan membuka kembali perguruan mereka. Dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil jika kita memiliki kebencian dan iri dengki, karena pada akhirnya kebencian dan iri dengki dapat membunuh kita sendiri, baik secara fisik atau secara mental. Nah teman-teman Plot Film, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.